Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Striker Kroasia puji pengaruh bintang Real Madrid Luka Modric. Ante Budimir memuji pengaruh Luka Modric bagi tim nasional Kroasia. Sang gelandang Real Madrid merupakan sosok kunci bagi timnya, terkhusus saat Modric tampil gemilang dan membawa Kroasia menghantam Skotlandia 3-1 di Glasgow untuk lolos ke babak 16 besar Euro 2020. Budimir yang bermain buat Osasuna di La Liga berkata bahwa kerja keras adalah rahasia awetnya kesuksesan Luka Modric. Saat kami bertanding di latihan, biasanya pemain senior melawan pemain muda dan ingin mengalahkan para pemain muda. Kami sangat menyeriusinya, layaknya laga sungguhan. Anda melihat rasa ingin memenangkan pertandingan ini. Ini memotivasi Anda, karena Anda bisa melihatnya serius dan berkata kalau Anda harus menang. Kami tahu ia pemain seperti apa, melihatnya mempersiapkan latihan dan bagaimana ia tampil pada pertandingan, menyerang dan bertahan, menjadi pemimpin. Ia teladan yang sangat bagus. Ia bermain di level tertinggi, ia telah memenangkan segalanya dan tidak ada yang berubah baginya. Entah itu di babak kualifikasi melawan Malta atau Siprus, atau kini kontra Skotlandia atau Inggris di Piala Eropa. Saya sangat menyukai persiapan latihannya. Ia pergi ke gedung olahraga, beristirahat, mengurus rincian, dan melakukan pemanasan. Anda bisa melihat ia berkonsentrasi saat latihan, bahwa ia siap, ia tidak tiba-tiba bermain seperti bintang besar, kata Ante Budimir. Modric boleh menganggap serius pertandingan latihan melawan pemain muda, tapi ia juga membantu para pemain baru betah di tim nasional. Ia orang pertama yang mendukung saya dan pemain muda lainnya sejak awal. Ia berkata, pemain yang melakoni debut harus bisa menikmati pertandingan dan 10 sisanya harus berkontribusi lebih. Pemain yang melakoni debut harus mengingat momennya dengan indah. Ia membantu Anda. Ia peduli dengan hal-hal ini, kata Budimir. Cari pengganti Ramos, Real Madrid bidik bek Leicester City. Real Madrid dikabarkan tengah berburu bek Leicester City yang bakal diproyeksikan sebagai pengganti Sergio Ramos. Secara mengejutkan, Real Madrid membidik bek Leicester City yang rencananya bakal menjadi pengganti Sergio Ramos yang kontraknya tak lagi diperpanjang. Laporan dari Daily Star menyebutkan, jika Real Madrid membidik palang pintu muda Leicester City, Wesley Fofana, sebagai salah satu opsi potensial untuk menggantikan Ramos. Penampilan mengesankan Fofana bersama Leicester City di musim pertamanya menjadi alasan mengapa ia masuk menjadi salah satu kandidat pengganti Ramos di Real Madrid. Fofana tercatat berhasil tampil dalam 38 pertandingan bersama Leicester City di semua kompetisi sepanjang musim 2020-2021 kemarin. Leicester City kabarnya menyematkan bandrol senilai 40 juta euro atau sekitar 690 miliar rupiah untuk Fofana. Bandrol selangit itu disematkan karena palang pintu berusia 20 tahun tersebut merupakan salah satu pilar pertahanan andalan Brendan Rodgers. Tampaknya Real Madrid tidak keberatan dengan bandrol tersebut. Masa depan yang masih panjang dan harga yang relatif lebih murah dari target mereka yang lain menjadi alasan dibalik keinginan mereka mendapatkan Fofana. Kepergian Ramos dari Real Madrid membuat lini belakang mereka menjadi salah satu sektor yang harus segera dibenahi jelang bergulirnya musim 2021-2022. Carlo Ancelotti, pelatih anyar mereka, saat ini sedang mencari sosok yang bisa meneruskan peran Sergio Ramos di jantung pertahanan Los Blancos. Selain mengincar Wesley Fofana, Real Madrid juga dikabarkan membidik Jules Koundé dari Sevilla dan Pau Torres dari Villarreal. Tak manja, Ancelotti bikin trisula baru Real Madrid dari sisa-sisa BBC. Carlo Ancelotti ditunjuk Presiden Real Madrid Florentino Perez menjadi suksesor Zidane sebagai pelatih Los Blancos. Seperti diketahui, ini bukanlah kali pertamanya Carlo Ancelotti menangani Real Madrid. Sebelumnya, Carlo Ancelotti pernah menangani Real Madrid dalam waktu yang lumayan singkat, hampir 2 tahun. Juni 2013 sampai Mei 2015. Pada waktu itu, Zidane masih menjadi asisten pelatih Ancelotti di Real Madrid, di mana kesuksesan besar pelatih asal Italia itu saat menghadirkan gelar La Decima atau gelar Liga Champions ke-10 bagi Real Madrid. Selain itu, Carlo Ancelotti memulai era trisula BBC milik Real Madrid, yaitu Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Bersama Carlo Ancelotti, BBC menjadi salah satu trio yang paling ditakuti di daratan Eropa. Pada musim 2013-2014, BBC mencatatkan total 97 gol sementara, di mana Cristiano Ronaldo menorehkan gol terbanyak yakni 51 gol. Sementara pada musim 2014-2015, BBC mencatatkan total 100 gol di mana Cristiano Ronaldo menorehkan rekor 61 gol dalam satu musim.
Namun kali ini Carlo Ancelotti tidak memiliki trio BBC lagi di Real Madrid. Cristiano Ronaldo telah hijrah ke Juventus, dan Gareth Bale yang akan kembali dari masa peminjamannya di Tottenham Hotspur juga mulai menurun produktivitas golnya. Hanya tersisa Karim Benzema yang masih menjadi ujung tombak Los Blancos di Real Madrid. Ancelotti dikabarkan ingin merekrut beberapa penyerang anyar untuk membuat trisula barunya di Real Madrid musim depan. Beberapa nama bintang Everton yang dilatihnya musim lalu seperti Richarlison, James Rodriguez, hingga pemain muda Alexander Isak masuk dalam daftar transfer Real Madrid. Namun menurut laporan terbaru dari Diario AS, Carlo Ancelotti tidak akan merengek kepada Florentino Perez untuk merekrut pemain impiannya. Carlo Ancelotti dikabarkan akan membuat trisula serang anyarnya dari sisa-sisa trio BBC. Gareth Bale yang kembali dari masa peminjamannya akan diberikan kepercayaan penuh bersama Benzema dan bintang gagal Los Blancos, Eden Hazard sebagai trisula anyarnya. Menurut laporan, Ancelotti masih mempercayai kekuatan Benzema dan Gareth Bale dalam urusan merobek jala lawan. Begitu juga Eden Hazard yang belum pernah dilatihnya dan selama ini tidak bisa memenuhi ekspektasi para penggemar untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Berbeda dari BBC yang sebelumnya, kali ini Ancelotti harus bekerja ekstra untuk mengembalikan performa terbaik dari Gareth Bale dan Eden Hazard. Setelah Brahim Diaz, AC Milan juga coba bajak pemain Real Madrid ini. Klub Serie A AC Milan kembali tertarik mendatangkan pemain Real Madrid. Kali ini sosok Luka Jovic jadi incaran klub berjuluk Rossoneri tersebut. AC Milan berencana untuk memperkuat tim mereka di musim panas nanti. Stefano Pioli ingin timnya menjadi lebih unggul agar bisa bersaing jadi juara di musim depan. Beredar kabar bahwa Milan akan segera mengamankan perekrutan pertama mereka. Mereka kabarnya akan mempermanenkan Brahim Diaz dari Real Madrid pada musim panas ini. Calcio Mercato mengklaim bahwa Diaz bukan satu-satunya pemain Real Madrid yang akan merapat ke San Siro. Luka Jovic juga dilaporkan akan pindah ke Italia pada musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Luka Jovic menjadi salah satu kandidat striker baru AC Milan. Rossoneri tengah mencari striker baru. Mereka butuh sosok yang bisa mendampingi Zlatan Ibrahimovic di ujung tombak mereka. Pioli dilaporkan sudah lama tertarik dengan gaya bermain Luka Jovic, sehingga ia ingin mencobanya di tim utama Milan pada musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa kans Milan untuk memboyong Luka Jovic sangat besar. Ini dikarenakan sang striker tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti di musim depan, sehingga ia tidak keberatan jika striker Serbia itu pergi. Jadi Milan tinggal memasukkan tawaran untuk sang striker di musim panas nanti. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Jovic adalah pilihan kedua Milan. Mereka baru mengejar sang striker jika mereka gagal mendapatkan jasa Olivier Giroud dari Chelsea. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Hasil Euro 2020 tadi malam antara Prancis versus Swiss berakhir dengan skor 3-3. Gol pertama Swiss dicetak oleh Haris Seferovic pada menit ke-15. Prancis membalas lewat 2 gol Karim Benzema pada menit ke-57 dan 59. Gol Pogba pada menit ke-75 membuat Prancis semakin yakin akan memenangkan pertandingan. Akan tetapi Swiss akhirnya mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-81 Haris Seferovic kembali mencetak gol lagi untuk menipiskan jarak. Ketika laga akan berakhir untuk kemenangan Prancis, Mario Gavranovic muncul sebagai pahlawan. Golnya pada menit ke-90 memaksakan laga untuk dilanjutkan ke babak extra time. Namun tidak ada gol tercipta dalam babak extra time, sehingga laga harus dilanjutkan melalui adu penalti. 5 penendang penalti Swiss semuanya berhasil memasukkan bola ke gawang Prancis. Sedangkan dari Prancis, 1 pemain gagal mengeksekusi penalti. Satu-satunya penendang penalti yang gagal dari Prancis adalah Kylian Mbappe, sehingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Swiss. Swiss melaju ke perempat final untuk menghadapi Spanyol, karena sebelumnya Spanyol berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor telak 5-3.